Ingat, subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy! Baik, ketemu lagi di channel Hendro Nurman Prasetyo. Kali ini kita akan belajar SharePoint dan Power Automate. Apa yang akan dipelajari? Yang akan dipelajari adalah membuat approval bertingkat dan juga membuat update otomatis di list SharePoint kita. Langsung saja, saya punya list Good Doctor. Isi listnya adalah activities, your name, pasiennya, dan approval status. Approval status ini akan kita bikin otomatis. Nah, dimana kita bikin approval bertingkat dan update statusnya otomatis, kita pakai bantuan namanya Power Automate. Kita bisa klik integrate Power Automate and klik create a flow. Microsoft akan menyediakan template. Kita bisa pilih yang start approval ketika ada item yang ditambahkan. Power Automate akan melakukan konfirmasi ke akun kita, akun 365. Kalau sudah sukses, akan centang semua, kita bisa klik continue. Oke, ini halaman template kita, flow template kita. Set address-nya sudah oke, listnya sudah. Terus lakukan approval. Kita bisa tambahkan di sini dulu. Saat ada yang ditambahkan di list kita, maka lakukan update. Kita klik plus di sini, add an action. Kita bisa ketikkan update item, SharePoint item. Kita klik update item. Kita arahkan ke site kita, ke list kita. ID-nya bisa kita masukkan ID ketika ada yang ditambahkan, ada item yang ditambahkan. Title-nya pun kita isi title ketika ada yang ditambahkan. Nah, yang kita bikin otomatis adalah approval statusnya. Di sini kita bisa ketikkan waiting approval Dr. Melendez. Terserah, whatever mau diketik apa. Oke, kita langsung masuk ke start and approval. Di sini kita bisa rename juga agar kita lebih mudah mengarahkannya. Nanti kita kasih kurung 1 dari 2 karena kita akan bikin approval bertingkat. Nah, di title-nya pun kita bisa tambahkan, diklik di kolomnya. Send-nya silakan diarahkan. Saya akan arahkan ke diri saya sendiri sebagai trial nantinya. Isinya bisa disesuaikan, ditambah-tambah. Di template-nya sudah tercabang 2. Jika approval-nya fail, dia akan lari ke sini, akan mengirimkan email bahwa approval-nya fail. Kita fokus ke sebelah kiri. Kalau approval-nya berjalan dengan baik secara sistem, condition-nya ada 2. Yes, yaitu di approval, atau no. Di sini bisa kita lihat respon. Responnya itu equal dengan approve. Kalau equal dengan approve, berarti di approve, akan lari ke sebelah kiri. Nah, di template-nya sudah ada mengirim email. Informasi email sudah di approve. Di subjeknya bisa kita tambahkan kembali. Nah, template-nya hanya sampai sini. Kita bisa tambahkan sesuai kebutuhan kita. Jika iya, maka kirimkan email. Lalu saya mau flow-nya mengupdate lagi.
update SharePoint item, kita arahkan kembali ke alamat SharePoint kita, ke list di SharePoint kita. ID-nya boleh diambil ID yang update, ini sama saja. Title-nya pun seperti itu. Kita bisa ambil dari SharePoint title update atau yang dibuat pertama kali di bawah. Atau bisa diketik di sini. Nah, pilihannya update ketika dibikin. Nah, apa yang mau kita update adalah approval statusnya kita update. Kalau tadi waiting approval Dr. Melendez kita sudah di approve, maka butuh approval dari Dr. Andrew. Saya dapat nama-namanya dari Wikipedia. Setelah dia kirimkan email dan melakukan update, kita tambahkan approval kembali. Kita klik add, kita pilih di sini pilihan approvalnya ada star, tapi tidak ada star and approval. Kita bisa pilih star and wait. Apa bedanya nanti akan saya jelaskan. Tipenya ada 4 dan bisa custom. Yang pertama ini harus approve semua. Misalkan approvernya ada 3, maka 3-3-nya harus approve. Kalau yang di bawah, kalau ada 3, salah satu sudah approve, berarti 2 dan 3 tidak perlu approve. Nah, ini bisa kita copy saja dari approval yang di atas. Saya sesuaikan. Assign-nya saya arahkan ke saya kembali. Detailnya bisa saya copy paste dari yang atas. Linknya bisa saya klik juga, cari di sini link to item. Ini juga bisa saya kasih. Kita akan tambahkan apa seperti yang di atas, condition. Saya rubah dulu, rename agar mempermudah kita. Ini saya tambahkan 2 dari 2. Nah, ini bedanya. Di sini kita tidak bisa ngelihat respon seperti yang di start and approval pertama. Kalau kita cari, tidak akan ketemu yang 2 dari 2. Jangan panik. Kita tinggal rubah saja menjadi outcome. Yes. Pastikan 2 dari 2. Kalau approvalnya nanti akan bertambah tingkatnya. Nah, isinya adalah approve. Jika approve, maka yes-nya ke sini. Jika tidak, ke kanan. Kita fokus ke yes dulu. Kalau ya, apa yang akan saya lakukan? Saya akan melakukan send email. Pilih yang Outlook karena fontnya bisa dirubah-rubah. To-nya bisa saya kirim ke creditnya. Pilih yang email.
karena kita butuh emailnya bukan namanya. Subjeknya bisa saya copy dari email yang approval pertama. Saya sesuaikan. Isinya pun saya copy paste. Fontnya bisa saya rubah. Setelah melakukan email, saya akan tambahkan update di SharePoint. Setnya saya arahkan ke alamat set saya, begitupun listnya. ID-nya bisa diambil dari ID manapun, yang update atau yang di create awal. Title-nya pun begitu. Nah, ini yang akan kita update adalah approval statusnya. Jadi kalau sudah di approve oleh dua-duanya, maka statusnya berubah jadi approved. Nah, kita ke yang no. Begitupun yang no, akan kita kirimkan email yang Outlook. Send an email. Saya bisa kopikan juga dari email rejected yang pertama. To-nya ke pembuat. To-nya ke pembuat. Kita juga bisa berikan CC. Mungkin butuh CC ke approver. Nah, approver yang kedua. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Diisi emailnya kita paste dari yang pertama. Ini yang harus disesuaikan karena respon approver name-nya masih yang pertama. Saya hapus dan komennya juga masih yang respon dari yang pertama. Saya rubah dulu, saya sesuaikan, saya hilangkan. Nah, kita pilih yang 2 dari 2. Kita butuh nama. Klik dari 2, off 2. Komennya pun begitu. Emailnya ini pun yang dari 2 off 2 saya pastikan. Dan yang email if yes nya pun akan saya sesuaikan. Tadi masih copy paste dari yang 2 off 2. Komennya pun dari 2 of 2. Oke, that's it. Saya save dulu.
Saya bisa lakukan tes dari sini. Automatically-nya belum bisa karena belum ada yang disubmit. Saya bisa lakukan dari SharePoint-nya. Saya klik new. Saya coba isi. Dan nama saya Dr. Murphy. Pasiennya biarkan kosong, dan ini jika butuh lampiran saya save. Oke, kita lihat apakah flow-nya berjalan. Baik, di SharePoint-nya sudah berubah approval statusnya. Yang tadinya kosong, dan tadi ada notifikasi dari Teams. Oke, ini ada yang masuk. 1 of 2. Nah, di sini bisa kita lihat masuk. Kita tinggal respon. Kita bisa lihat juga di email kita juga masuk approval 1 dari 2. Oke, saya respon, saya approve. Kita cek ke SharePoint, harusnya sudah berubah lagi, bukan Melendez. Saya coba refresh. Masih belum berubah. Saya coba cek. Coba saya cek di Power Automate-nya. Oh, statusnya sudah sukses, berarti ada yang belum berjalan. Flow yang keduanya tidak jalan, approval keduanya, karena statusnya di sini masih Melendez. Baik, alhamdulillah. Ternyata kesalahannya adalah di condition ini. Tadi hilang responnya, mungkin tadi ke klik silangnya. Oke, kita save lagi. Coba ulang. Oke. Kita bisa tes langsung dari sini karena tadi sudah ada data yang disubmit automatically. Saya trigger yang sukses tadi, saya coba tes. Approval pertama masuk. Saya approve. Kita bisa cek di SharePoint kita, di flow kita. Oke, sukses, centang. Akhirnya dia jalan ke kondisi kedua, yaitu approval yang kedua. Sebelumnya kita cek dulu ya, dia masuk 2 dari 2. Kita cek di SharePoint-nya. Yes, approval statusnya berubah jadi Andrew. Kita bisa, oke, di Outlook juga sudah keluar 2 dari 2. Kita bisa approval dari Outlook dan juga bisa dari Microsoft Teams.
Nah, ini data yang saya dapat dari Wikipedia. Nah, itu dokter bedahnya, dan Andrew adalah dewannya, anggota dewan. Jadi dia yang approval kedua. Saya approve. Centang juga, harusnya dia sudah berubah menjadi approve. Kita tunggu. Oh, tidak perlu di refresh, dia sudah. Tidak perlu di refresh, dia sudah berubah menjadi approve otomatis. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Jangan lupa di share, siapa tahu bisa bermanfaat buat yang lainnya. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan atau kesulitan, bisa diketik di kolom komen. Insya Allah bisa saya balas. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.